Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Fauzi Anugrah, mahasiswa YIN Curup dengan nomor induk mahasiswa 21531066 akan menganalisis makalah tentang manfaat perpustakaan di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bahasa Indonesia Meilani Harfikasari MPD. Bab pertama yaitu latar belakang. Di dalam bahasa Indonesia, ejaan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan ragam bahasa tulis. Ada berbagai macam pengertian yang mencoba menjelaskan pengertian ejaan. Pengertian ejaan yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Sedangkan di dalam Ensiklopedia Indonesia, ejaan adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Penggunaan bahasa yang benar menurut kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis-menulis. Menurut Tarigan 2008, keterampilan menulis sangat dibutuhkan di era kehidupan modern karena keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Namun pada kenyataannya, keterampilan menulis tersebut tidak sejalan dengan kemampuan dan minat siswa dalam pembelajaran menulis, terutama kemampuan pada penggunaan ejaan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PUEBI? Yang kedua, bagaimana masalah dalam penulisan makalah tentang manfaat perpustakaan di sekolah dasar. Tujuannya yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan PUEBI, dan yang kedua mengetahui kesalahan dalam penulisan makalah tentang manfaat perpustakaan sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia, yang mana sebelumnya ejaan bahasa Indonesia dikenal dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang berlaku pertama kali adalah ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Menurut Murtiani dan kawan-kawan 2018, EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Yang selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, di mana penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Ketika saat menentukan tujuan, penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Penelitian kualitatif juga sangat cocok dilakukan saat kondisi ini. Karena sifatnya yang elaboratif, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik, yang nantinya informasi yang didapatkan bisa untuk menentukan tujuannya. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian atau hasil analisa atau analisis. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah pada kalimat yang menyebutkan (2) tanda kutip setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan kejiwaan peserta didik. Deskripsinya adalah pada kalimat yang menyebutkan menggunakan tanda titik 2 dan tanda kutip. Karena penggunaan tanda titik 2 dan tanda kutip tidak boleh digunakan secara bersamaan. Jika kalimat tersebut dibenarkan menjadi
yang menyebutkan tanda kutip setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan kejiwaan peserta didik. Kesalahan yang selanjutnya terdapat pada kesalahan susunan kata. Ada beberapa kesalahan susunan kata yang dilakukan penulis ketika menyusun kata pada pembuatan suatu karya ilmiah, seperti adanya pengaruh bahasa daerah, susunan kata yang kurang tepat, dan lain-lain. Pada makalah ini dapat kita ambil contoh dari kalimat di bawah, yaitu lebih-lebih sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 45 Ayat 1. Pada kata lebih-lebih sejak diundangkan undang-undang, susunan katanya kurang tepat atau kurang pas jika dibenarkan menjadi terlebih lagi sejak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 45 Ayat 1. Yang selanjutnya yaitu penutup. Dapat disimpulkan dari analisis tadi, masih banyak kesalahan dalam penulisan makalah ini, seperti masalah dalam penggunaan tanda baca, khususnya tanda titik dua dan tanda kutip, dan kesalahan pada susunan kata dan kata yang digunakan. Dan sarannya adalah melalui hasil penelitian atau analisis ini, diharapkan bahwa dalam penulisan karya tulis harus diperhatikan menggunakan atau penggunaan pemilihan kata. Dengan demikian, karya tulis lebih mudah dipahami dan sesuai dengan puebi yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.